Oke dah, makasih ya. Tugas fisika. Membuat video percobaan sederhana fluidostatis. Buatlah video percobaan sederhana fluidostatis lengkap dengan pendahuluan, alat dan bahan, dan penjelasan konsepnya. Video diupload di YouTube, cantumkan judul percobaan sederhana fluidostatis dan hashtag fisika SMAM 25 Pamulang. Oke lah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Perkenalkan, nama saya Azam Thoriqul Haqq dari kelas 11 IPA 1 SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Insyaallah saya akan melakukan 2 percobaan tentang fluidostatis. Sebelum kita mulai percobaan, saya akan menjelaskan apa sih itu fluidostatis. Fluidostatis itu terbagi dari 2 kata. Yang pertama adalah fluida yang artinya zat mengalir. Dan yang kedua adalah statis, yaitu bisa diartikan adalah diam atau tidak bergerak. Jadi, fluidostatis adalah fluida yang tidak bergerak atau bisa disebutkan fluida yang bergerak, tetapi tidak ada perbedaan antara partikel-partikel fluidanya. Percobaan pertama saya adalah tentang hukum Archimedes, yang mana hukum Archimedes berbunyi, jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mengalami tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair tersebut ketika terdesak oleh benda. Menurut Archimedes, benda akan jauh lebih ringan di dalam air daripada di udara. Kenapa? Karena di dalam air, benda mengalami gaya ke atas, sedangkan ketika dalam udara, benda memiliki berat yang sesungguhnya dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke, tetap stay tune, kita akan masuk ke percobaan yang pertama. Adapun alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan yang pertama ini adalah gelas 3 buah. Lalu kita butuh air. Kemudian yang kita butuhkan adalah garam. Gula pun kita butuhkan. Jangan lupa yang paling utama ialah 3 telur ayam yang masih mentah. Untuk mengaduk, kita menggunakan sendok. Oke, kita mulai dari gelas nomor 1.
kita masukkan telur, tapi tidak usah memasukkan garam. Jadi ini murni air. Untuk gelas nomor 2 kita persiapkan garam sejumlah 1 sendok makan. Lalu aduk dengan secara perlahan agar larut dengan sempurna. Masukkan telur dengan ditadahi oleh sendok ke dalam gelas secara perlahan-lahan ya. Lihat apa hasilnya. Lanjut gelas ketiga. Di gelas ketiga ini kita akan menambahkan garam sebanyak 3 sendok makan. Lalu aduk dengan secara perlahan agar larut dengan sempurna. Lalu masukkan telur dengan sama ditadahi oleh sendok secara perlahan masuk ke dalam gelas nomor 3. Lihat apa reaksinya. Oke, ketiga gelas sudah diisi oleh telur. Mari kita lihat ketiga hasilnya. Oke, di gelas 1 telur dalam keadaan tenggelam. Bisa dijelaskan bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atasnya. Pada saat telur dimasukkan ke dalam air tak berisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Misalnya nih, jika kita tambahkan sedikit atau setengah sendok dari garam dan diaduk secara perlahan, telur masih juga tenggelam karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. Oke, untuk gelas yang kedua, posisi telur adalah melayang. Hal ini terjadi karena sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atasnya, atau bisa dibilang dalam keadaan seimbang. Pada saat air diberi 1 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur akan berada pada keadaan melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Lanjut di gelas ketiga, posisi telur mengapung atau terapung. Dapat dijelaskan bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda lebih kecil dari gaya ke atas. Pada saat air diberi 3 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis zat cairnya atau air. Oke teman-teman, kita masih di percobaan yang pertama, tetapi massa jenisnya kita ganti dengan gula. Apakah yang terjadi? Sama seperti yang percobaan sebelumnya, kita isi dulu dengan air dengan ukuran ya setengah dari gelas. Jangan lupa persiapkan gulanya juga. Gelas 1 kita tambahkan 1 sendok gula dan lalu aduk secara perlahan. Perlahan aja ya, jangan kayak gini. Perlahan. Lalu masukkan telurnya dan lihat apa yang terjadi.
Oke, kita lanjut ke gelas kedua. Di gelas kedua ini kita isi dengan 3 sendok gula. Lalu aduk secara perlahan. Perhatikan dengan seksama. Oh iya, jangan lupa dimasukkan telurnya juga ya. Kita lanjut ke gelas ketiga. Di gelas ketiga ini kita masukkan gula sebanyak 5 sendok makan. Pastikan dalam menuang lebih hati-hati, jangan sampai tumpah. Dalam mengaduk juga perlahan-lahan agar gulanya lebih terlarut. Kemudian masukkan telurnya dan lihat apa yang terjadi. Di gelas 1, ketika diberi gula 1 sendok dan diaduk secara perlahan-lahan, telur masih tenggelam karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. Dan terakhir di gelas yang ketiga, pada saat air diberi 5 sendok gula dan diaduk secara perlahan, maka entah kenapa ini telurnya masih melayang. Mungkin karena berat telur lebih besar daripada massa jenis air. Oke, dari percobaan 1, dari garam maupun gula dapat disimpulkan bahwa telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan gula atau garam. Hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam, massa jenis garam yang lebih besar daripada massa jenis air, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar dari massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung. Percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas, yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Dari percobaan tersebut juga diperoleh perbandingan antara massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis gula. Garam dapat menyebabkan telur mengapung dengan 1 sendok makan dilarutkan ke dalam air, sedangkan gula butuh 5 sendok makan baru dapat menyebabkan telur menjadi melayang, bukan terapung. Jadi itulah kesimpulannya. Oke, jadi gini teman-teman. Oksigen itu sangat bermanfaat, banyak manfaatnya bagi kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan butuh sekali oksigen. Manusia dan hewan butuh untuk bernafas. Sedangkan tumbuhan itu butuh untuk dalam proses fotosintesis. Tanpa oksigen, kita bisa mati. Begitu juga dalam proses pembakaran lilin. Pembakaran lilin berhasil jika dilakukan di tempat yang terbuka dengan udara yang cukup. Misalnya nih, kita tutup lilin itu dalam gelas. Mungkin dalam kurun waktu 4 detik, lilin itu akan mati. Percaya nggak? Stay tune terus. Alat dan bahan pada percobaan yang kedua kali ini, yang pertama ialah piring yang berisi air. Usahakan
sudah berwarna ya, agar lebih mudah kita untuk menelitinya. Lalu yang kedua, kita butuh gelas. Dan yang ketiga kita butuh lilin. Sebenarnya sih kita butuh korek karena untuk menyalakan api. Tapi di sini saya udah nyalain duluan agar lebih efektivitas waktu. Oke, kita mulai percobaan yang kedua. Pertama, letakkan lilin yang berisi api di tengah piring yang berisi air. Awas, hati-hati lilinnya terjatuh karena bisa memadamkan api. Lalu tutup lilin yang berisi api dengan gelas. Amati selama beberapa detik dan lihat hasilnya.